Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh kodam leluhur teman-teman Rabu Kliwon. Ya, jadi kodam leluhur ini ono pengaruh ya. Pengaruh ini kan berarti bersifat negatif gitu ya. Kalau manfaat itu kan bersifat positif gitu. Ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya setiap kodam leluhur itu bisa positif ya. Juga bisa ada negatifnya, juga bisa ada. Manakala kodam leluhur Anda itu negatif. Ya, satu itu. Kedua, ketika Anda katakanlah memiliki kodam leluhur, terus teman-teman Rabu Kliwon ini tidak diperhatikan gitu ya. Nggak tahu ya bagaimana komunikasinya, bagaimana sesajinya ya. Ini juga akan bisa menjadi kendala di dalam hidup Anda, yang bisa mengakibatkan rezeki seret, rezeki mampet ya, itu bisa terjadi ya. Makanya teman-teman Rabu Kliwon, ketika kita ini katakanlah ibaratnya interest ya, suka ya, atau menginginkan, atau kita ini katakanlah memiliki yang namanya kodam leluhur, maka kita harus tahu kodam leluhur yang ada di dalam diri kita ini apakah positif atau negatif ya. Nah, supaya apa ya, supaya Anda tidak dikadali gitu loh ya. Ya, supaya Anda ini tidak dikadali. Artinya keberadaan kodam leluhur itu masih di bawah kendali Anda. Boro-boro kita bisa memanfaatkan ya tuah dari kodam leluhur tadi, yang ada malah sisi negatifnya. Kebanyakan kan seperti itu ya. Makanya Anda usah percaya kalau Anda ini katakanlah datang orang pintar ya, terus Anda dibilang, oh kamu itu diikuti oleh kodam, diikuti oleh leluhurmu, sudah Anda usah percaya ya. Itu bohong semua ya. Kalau memang Anda ini katakanlah diikuti oleh kodam leluhur, otomatis Anda akan mampu ya melihatnya, mampu berkomunikasi dengannya, dan yang pasti mampu untuk menyuruhnya ya, atau memfungsikannya gitu ya. Nah, kalau kita ini katakanlah diikuti oleh kodam leluhur, terus kita tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa memfungsikannya, lah untuk apa gitu loh. Kodam leluhur itu untuk apa kalau ikut dengan diri kita, tapi kita tidak bisa memfungsikannya ya, ini kan ya percuma gitu ya. Makanya penting kita itu untuk tahu gitu loh ya. Ya, kodam leluhur yang ada di dalam diri kita ini negatif apa positif, itu kita perlu tahu ya. Kalaupun Anda katakanlah tidak tahu positif negatifnya, paling penting itu ya, paling amannya itu jaga ibadahmu, jaga tirakatmu ya. Dengan begitu kalaupun kodam leluhurmu itu katakanlah negatif, itu tidak iso pola-pola wis ya. Paham ya? Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jangan dikultuskan. Anda memiliki kodam leluhur wis gawaya seperti tapetete, tapi hidupmu malah berantakan. Nah ini kan sangat disayangkan gitu ya. Ketika kita memiliki kodam leluhur, ya kita harus bisa memanfaatkan kodam itu. Kalau enggak, sebaiknya dibersihkan saja. Ya. Karena pada intinya kodam leluhur itu belum tentu cocok dengan diri Anda ya. Secara situasi itu sudah beda. Kebanyakan kodam leluhur itu untuk penjagaan teman-teman ya. Zaman dahulu leluhur kita itu menggunakan untuk penjagaan ya, zaman Belanda, zaman masih usume begal kayak gitu. Nah sekarang ini zaman sudah aman ya. Terus Anda menggunakan atau ketempatan kodam leluhur tadi ya, auranya menjadi panas ya. Akhirnya apa? Rezeki Anda seret
ya, rezeki Anda mampet karena pengaruh kodam leluhur tadi. Loh, ini kan juga sesuatu yang negatif itu loh ya. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Dengan keberadaan kodam leluhur tadi, ya, itu kita harus perhatikan, ya. Jadi tidak semua kodam leluhur itu positif, ya. Anda harus waspada. Ya, kuncinya itu tadi, ya, ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, ya, supaya kalau memang Anda ini ketempatan kodam leluhur itu tidak bisa berbuat apa-apa yang sifatnya negatif terhadap diri Anda, ya. Tapi kalau Anda biarkan saja, ya, mbok jarno ae, ya, terus kodamu itu negatif, ya bisa jadi akan banyak masalah kehidupan yang Anda alami. Rezeki mampet, ya, kena masalah dong, ya, panas, ngamuan, itu yang terjadi seperti itu. Jadi enak ndak enak ya teman-teman, ya, kita memiliki kemampuan supranatural, ya, karena keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu juga ada dampak negatifnya, ya. Jangan hanya berpikir sesaat, ya, positifnya toh, ya, negatifnya ini juga perlu kita perhatikan. Misalkan, ya, kodam leluhur Anda ini untuk penjagaan, ya, Anda wis kebal anti bacok, anti tembak dan sebagainya. Tapi di sisi lain Anda kesulitan di dalam hal ekonomi. Nah, Anda pilih mana? Itu bisa terjadi itu, gitu ya. Orang tidak melihat semacam ini, ya. Karena orang itu ketika datang ke dukun, ya, orang pintar, itu hanya berpikir maksud dan tujuannya supaya terpenuhi, ya. Tapi tidak berpikir dampak negatifnya. Nah, setelah katakanlah hidupnya berantakan, baru dia sadar, oh ternyata kodam leluhur itu juga bisa membuat hidup berantakan. Itu bisa, ya. Kodam dari jenis apapun, mau dari jenis pusaka, jenis leluhur, jenis keilmuan atau pemaharan, itu juga punya potensi yang sama, ya, membuat hidup Anda berantakan manakala Anda tidak bisa mengendalikan. Anda hanya berpikir manfaatnya, tapi Anda tidak bisa mengendalikan, ya, kodam tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan, ya, bagi teman-teman Rabu Kliwon untuk memahami kodam leluhur, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.